Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu. Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Masih bersama kami para pundit korporasi. Ada saya di sini Reza dan kawan saya Riri. Halo guys, Aldi di sini. Dan ada siapa nih? Halo, buongiorno tifosi. Ih gokil. Selamat pagi, siang, sore, malam tifosi. Ih, kayak intro lu di. Oke, Di. Giornata 10 udah selesai. Coba lu mau meluruskan dulu gak? Apa? Soalnya ada statement-statement lu yang kemarin salah di salah satu channel yang lu diminta jadi narasumbernya sih. Nah itu gue pengen bahas ini pertandingan Atalanta lawan Empoli. Dimana lu salah sebut Atalanta ada di peringkat 7. Sekarang naik ke peringkat 4. Betul. Karena menang cukup besar kemarin lawan Empoli 3-0 ya. Dan poinnya sekarang di atas Napoli nih. Napoli kemarin kan tertahan oleh Milan kan, kayak sekarang poinnya 19 Atalanta. Kebalik, berhasil menahan Milan. Karena ketinggalan dulu ya. Iya, dan kan posisinya yang di atas Milan. Iya benar. Bener sih. Nah, ini kalau gue lihat ya, 2 gol dari Gianluca Scamacca nih, brace, dan ada 1 gol dari pemain yang gue suka juga, Teun Koopmeiners. Nah, kalau dari lu permainan Atalanta ini bisa menang lawan Empoli 0-3 itu expected atau enggak? Karena Empoli kan habis ngalahin Fiorentina. Ini di Giornata sebelumnya. Agak unexpected sih kalau gue lihat ya, karena di kandang pula kan mainnya. Iya, dia mainnya ini tandang dan gue bilang kan di channelnya Pinball kalau Atalanta belum menemukan striker yang pas lagi nih, kayak duetnya dulu kan Muriel sama Zapata. Nah, sekarang Scamacca menurut gue bukan striker yang menyeramkan gitu, bukan yang striker yang dia kan nggak terlalu mobile gitu, beda sama Zapata Muriel yang bisa gocek-gocek, akselerasinya ada. Ini Scamacca kan tipe-tipe yang goal poacher lah, yang dia punya postur tinggi, dapat bola crossing, tradisional gitu lah ya. Nah ini gue lihat kemarin justru di pertandingan kemarin itu adalah Scamacca show menurut gue, karena dia banyak banget, selain golnya dia punya banyak attempt juga, ada yang kena tiang, ada yang ditepis segala macam. Jadi gue agak sedikit gimana ya, tertarik juga dengan permainan Scamacca kemarin. Dan dari Atalanta, biasanya Atalanta tuh main mengandalkan wing ya. Dulu kan main 3-5-2, sekarang kan lebih ke 3-4-2-1. Jadi mereka lebih sering lewat 2-1 itu di belakang striker, enggak terlalu melebar gitu. Jadi lebih main lewat tengah gitu. Ada Mula Lukman yang kita tahu, gua taunya itu bagus di wing. Dia kemarin mainnya lebih ke tengah gitu. Nah, di sini kalau gua ngelihat ya sebenarnya kalau gue sih lebih memperhatikan si Teun Koopmeiners gitu ya. Dia bermain free roam dan akhirnya emang bener sih, gue tetap pada statement gue bahwa kunci permainan Atalanta adalah Teun Koopmeiners gitu. Karena dia pemain yang cukup serba bisa gitu di lini tengah gitu. Dia ngatur serangan bisa, nembak bisa, punya visi juga gitu. Dan menurut gue cukup fisikal sih. Ya kan si Teun Koopmeiners ini. Nah kalau menang lawan Empolinya ini gue sih gak berharap banyak ya sama Empoli gitu. Memang Empoli ini di beberapa Giornata awal musim ini tuh ngasih kejutan. Tapi ya gue rasa emang udah balik ke habitatnya sih. Sama kayak Frosinone kemarin gitu kan. Sama Lecce ya itu juga ya sama lah kayak gitu. Kalau dari lu Rang, Atalanta menang? Bagus, saya nggak nonton. Nah, iya emang gue nggak nonton sih, tapi ya gue ngelihat highlight aja sih, Ya memang gimana ya, Empoli juga nggak ngasih perlawanan apa-apa.
ya biarpun terakhir lawan Fiorentina kan sempat ngasih kejutan ya, itu bukan karena kejutannya Empoli sih, cuman kayak emang Fiorentina ngadi-ngadi aja. Masih pakai strategi yang sama. Cuman kalau balik lagi ke Atalanta, sesuai dengan omongan gue kemarin ya, mesti diwaspadai permainan ofensifnya Atalanta sih. Biarpun nggak seagresif di musim lalu lah, yang dimana dia mainin wing play. Tapi menurut gue bisa jadi kartu jokernya di Atalanta nanti bisa di Muriel sih. Nanti ya. Iya. Tapi kalau menurut lu kemenangan Atalanta ini juga masih ini bisa jadi momentum buat Atalanta bersaing di peringkat zona Liga Champions? Belum atau tahu. Emang ini masih angin-anginan? Belum tahu. Atalanta Atalanta 3 musim terakhir. Ya musim lalu aja menang 8-2 lawan Salernitana, gue kira sudah kebangkitannya Atalanta, ternyata ya begitu lagi. Iya, inkonsistensi ini masih jadi penyakit Atalanta sih. Iya. Gue juga cukup memperhatikan Atalanta ya musim ini ya. Terus kalau gue lihat sih emang lu tau gak sih kayak di minggu ini dia menang nih. Terus minggu depannya gue nonton dia dan gue mendapatkan kekecewaan gitu, mainnya mentok, oper-operannya nggak jelas. Iya, hoki-hokian nonton Atalanta tuh hoki-hokian. Kalau lagi bagus. Nah kayak ya di Giornata 10 ini ya ini Atalanta yang bagus lah. Nah terus ada yang baru selesai juga pertandingan Lazio lawan Fiorentina. Lazio berhasil meraih kemenangan 1-0 dan ini mengakhiri gol drop out gol keseratan gol si Ciro Immobile ya. Dan kayak musim ini berdua dan dua-duanya penalti. Iya, dan itu juga menit 90+6. Jadi emang spesialis tendangan penalti di menit akhir apa gimana Ciro Immobile sekarang ini? Iya, spesialis penalti lah. Kan karena open play juga udah enggak bisa golin. Iya, udah habis sih menurut gua. Tapi menurut lo Immobile udah habis ya? Menurut gua sih. Enggak sih, buat gua tergantung strategi aja. Strateginya Sarri itu terlalu fisikal, terlalu mengandalkan transisi. Iya. Dan Immobile udah bukan di tipikal striker yang kayak gitu. Kalau coba ditaruh di Milan, gua sih cukup yakin di golnya bakal cukup banyak karena tipikal striker disokong ya? Iya, disokong dari area sayap juga disokong. Di sana kan yang memang punya kualitas tapi individual skill banget gitu loh. Jadi nggak dilayani lah si Immobile. Menurut gua sih belum habis lah. Mungkin di taktiknya Sarri mungkin habis. Tapi kalau dia dikasih kesempatan dengan tactical yang bisa nge-feeding dia banget ya buat gue sih masih punya potensi lah. Giroud aja masih bisa golin kok. Tapi ini tuh salahnya di Sarri nggak sih, Bre? Karena menurut gue Sarri ini masih maksain permainan dinamisnya gitu. Dia masih ngandelin Immobile di depan. Betul. Nah, kayaknya Sarri ini harus mulai berani, Sarri ini harus agak ngerubah gitu ya. Agak ngerubah instruksinya gitu. Kalau misalnya Immobile yang main ya layanin Immobile gitu ya nggak sih? Iya. Karena kalau gue lihat Immobile tuh pergerakan di sepertiga akhir di kotak penalti masih oke. Tapi seingat gue juga kayaknya seingat gue juga dia nggak main dari menit awal kan, Castellanos kan. Jadi emang kalau gue lihat dari strategi sih kayaknya emang Sarri udah mulai bergeser dari Immobile ke Castellanos. Cuman ya balik lagi Castellanos pemain baru juga kan ya di Serie A ya. Jadi ya cukup butuh waktu lah, nggak mungkin transisinya cepat. Jadi ya Immobile diharapin bisa jadi pembeda gitu. Jadi B-plan-nya Sarri. Cuman ya sementara belum ada yang berhasil lah. Tapi bener sih, beberapa kali kita ngomong kan, baik di Optis ataupun kalau misalnya kita lagi jadi narasumber di Pinball, kita selalu bilang bahwa emang Sarri harus berani mainin striker lainnya karena Immobile ini udah habis gitu kan. Maksudnya Immobile ini mentok gitu permainannya, ya emang udah bisanya seperti itu sejauh ini ya yang kita lihat, bener gak sih? Iya, betul. Kalau menurut gue Immobile lebih cocok main di dua striker, maksudnya striker ya dua gitu dua. Tapi karena dia yang pochernya kan, yang nunggunya. Iya, karena waktu dipegang Simone Inzaghi kan mereka juga kadang-kadang pakai dua striker tuh. Iya, benar. Nah, di Giornata 10 ini kalau ada satu match yang mau gue note, itu tuh belum dibahas nih sebenarnya kayaknya di channel mana-mana. Cagliari ngeraih kemenangan pertama lawan Frosinone. Ya, ini gue nonton dan ini dramatis gitu. Dramatis dalam artian gue nggak nyangka Cagliari mentalnya nggak hancur gitu. Main di kandang, gue ngeliat supporternya, tapi emang tifosi di Italia itu gokil ya. Selama belum selesai emang masih dikibarin bendera, masih di chance-chancein ya, kan. Kalau udah biasanya di sini kalau udah 3-0 udah lempar flare ke lapangan sih. Ya, iya. Nah, di sana masih didukung dan akhirnya benar bisa mengembalikan keadaan menjadi 4-3. Tapi ada yang mau gua note di sini. Gua nonton
3 gol Frosinone, 2 gol itu dicetak sama Matias Sule ini. Nah ini sebenarnya gimana ya? Gue ngelihat Cagliari juga berantakan mainnya waktu Matias Sule ini golin pertama, karena kan emang serangan balik kan. Terus kayak pemain tengah Cagliari agak bolong, dia langsung berhadapan sama back, 1-2 gerakan dan menceploskan bola ke gawang. Nah tapi emang gue kayaknya mau memperhatikan si Matias Sule ini sih. Kalau aja dia ketemu tim-tim yang main terbuka, kayaknya Matias Sule ini bisa bikin gara-gara. Kalau nggak salah dia dari Juventus. Dari Argentina ya. Oh Argentina iya. Dari Argentina. Matias Sule dari Argentina, pemain Juventus. Habis itu digolin lagi sama Brescianini. Gue pikir ini udah dibungkus lah gitu kan. Terus tiba-tiba ada gol dari Ostanio, terus si Mukumbo yang golin ke gawang Milan juga. Ostanio tuh pemain Inter kan? Pemain Inter, betul. Habis itu ada Mukumbo golin kan ya waktu lawan Milan. Golin. Lufumbo yang waktu lawan Milan. Ini beda lagi Mukumbo. Habis itu Pavoletti. Nah itu ini pemain Napoli tuh. Iya, 2 gol datang dari cadangan juga dari cadangan. Terus dia golnya juga +4 +6. Nah, si Pavoletti ini emang gak kepake di Napoli apa gimana, Kong? Iya, dulu tuh setahu gue lagi gacor-gacornya di Genoa. Terus ya biasa lah case-case-nya Napoli ngambil striker lagi gacor, cuma main 6 pertandingan. Kayak Milan juga tuh. Kayak ngambil kasusnya ngambil petanya. 8 gula. Milan dapat 8 gula. Napoli dapat Pavoletti 6 pertandingan cuma 1 gol. Pertengahan musim berikutnya dipinjemin, kalau nggak salah pinjemin Cagliari apa Genoa lagi ya. Habis itu udah dilepas. Jadi memang tipikal striker general pada umum yang ada di Italia aja sih. Ternyata ya memang nggak fit sama nggak spesial tapi ya memang 2 golnya itu ya gini sih, 2 golnya itu nggak memberikan arti apa-apa, dalam artian nggak langsung membuktikan dia ini striker hebat atau gitu. Memang udah berumur juga betul, tapi ya gue ngelihat 2 golnya ini emang asik aja ditonton, emang striker banget gitu, kayak Itali banget gitu kan, umpan insya Allah terus bus gol gitu. Iya. Tapi menurut gue inilah yang membedakan tim-tim papan bawah yang lain gitu loh, bahwa punya daya juang gitu, dan memang pelatihnya juga. Dan memang setahu gue Cagliari juga secara fans nggak sebegitu memaksakan bahwa ini harus selalu menang di setiap pertandingan gitu. Jadi kemarin juga beberapa kali kalah juga. Kayak udah yang 3-0 terakhir lawan Roma ya. Mereka juga masih suportif gitu loh. Jadi menurut gue daya pelatihnya juga ternyata masih punya gigitan juga ternyata. Mantan juara Premier League ini masih punya gigitan juga. Ya menurut gue kemenangan yang baik lah buat Cagliari. Gue sih berharap jadi banyak tim-tim papan bawah lagi yang berani bermain lebih gila lagi sih selain Fiorentina. Tapi gue terharu sih waktu ngelihat pertandingan ini. Terus akhirnya Ranieri langsung nutup muka gitu kan, dia asli senyumnya sumringah banget. Gue paham banget. Terus pemain di benchnya juga yang langsung peluk-pelukan gitu kan. Emang kemenangan pertama tuh manis banget ya. Udah 10 game week, udah 10 giornata, akhirnya menang gitu kan. Iya, dan ini kalau nggak salah kisah jatuh cintanya yang keberapa kali ya buat Ranieri ya? Kedua kali ya, setelah sekian lama ya. Dia juga dulu bukan, dia mainnya di Catania ya. Dulu dia ngelatih. Tapi pernah ngelatih Cagliari juga kan dia. Medio 1988 sampai 91. Jadi masih era-era awal dia ngelatih di era kepelatihan awal lah gitu. Iya, masih awal-awal justru dia baru jadi pelatih lah ya. Iya, dan setelah itu kan baru pindah ke Napoli. Dari Cagliari baru Napoli. Jadi masih ada irisannya lah. Dia pernah jadi pelatih Napoli. Iya, ya biarpun saya belum lahir ya, cuman kan datanya bisa dicari gitu. Tapi ini doang yang udah lahir itu. Tapi ini info menarik, mungkin ini Cagliari jadi tim pertama yang bisa comeback dari ketinggalan 3 gol di menit 70 gol. Iya, betul. Itu tim pertama di Serie A musim ini atau kayaknya yang maksudnya seluruh all time. Oh, ya benar. Karena Serie A itu biasanya kalau udah ketinggalan 2 atau 3 gol udah selesai deh. Ya kalau udah kayak gini sih mesti waspada sama ngadi-ngadinya Ranieri sih. Ranieri tuh punya tipikal ketika orang nggak nganggep dia apa-apa, dia bisa jadi pembeda sih. Bisa jadi sesuatu ya. Bisa jadi sesuatu, dan memang biasanya tipikal pelatih yang naikin moral macam Ancelotti. Cuman bedanya ceritanya kalau Ancelotti dapatnya tim bagus terus. Kalau Ranieri ya dapat timnya ya insya Allah ya mungkin di medio 2000-an awal mungkin dia dapat tim-tim besar, tapi
Di musim-musim terakhirnya kan paling besar paling Roma kan, dari setelah Leicester itu Roma. Setelah Leicester Roma. Terakhir sebelum Cagliari pun juga Watford. Iya, jadi ya bukan secara CV juga bukan pelatih tim-tim besar, tapi selalu punya kejutan lah. Tapi dia itu salah satu pelatih yang dihormati lah di dunia, walaupun memang nggak yang ini ya, walaupun nggak yang benar-benar ngasih banyak prestasi. Maksud gua bukan yang kayak Pep gitu, bukan yang kayak Ancelotti, atau kalau di Italia ada siapa lagi, ada Conte, ada Conte, ya mungkin kayak gitu-gitu ya beda lah. Mungkin secara taktikal juga gua nggak bisa bilang Ranieri itu punya tactical genius gitu. Ya tapi dia punya apa ya, feel yang kita nggak tahu lah arahnya itu. Memang punya magicnya sendiri lah. Benar, dan itu ya it's a beauty of Serie A gitu. Yeah. Terus gue mau move on nih ke pertandingan selanjutnya. Mungkin bahas yang belum pernah menang. Tadi kan udah yang baru pertama menang sekali. Napoli enggak usah. Salernitana. Gagal menang lagi. Apakah Filippo Inzaghi akan dipecat? Kita tunggu saja beberapa waktu ke depan. Tapi menurut gue untuk bisa menerapkan suatu taktikal ya menurut gue sih butuh waktu ya, dan juga lawannya juga kan Genoa. Gitu yang mereka udah lebih jejak lah gitu, maksudnya di Serie A juga udah lebih dapat temponya, udah dapat flow-nya, dimana memang lini depannya juga mengerikan juga gitu, Gudmundsson sama Retegui. Jadi ya menurut gue mesti dikasih waktu lah, nggak bisa lah, at least ya menurut gue 3 pertandingan ke depan lagi lah. At least sampai Januari lah. Karena Januari kan lo masih bisa bounce back gitu kalau memang harus ganti pelatih baru ya. Ya benar. Nah, gue mau move on dulu dari Serie A Italia. Pertandingan yang Big Bash Richard nggak dibahas nih. Ngapain nonton Pinsport aja? Nonton Pinsport aja udah. Aneh banget. Udah, kita udah dibayar jadi talent, udah dengerin di sana aja. Di sana aja udah. Maksudnya kita bagi-bagi inilah. Tapi nah yang nggak ada di Pinsport yang bakal dibahas di sini eksklusif adalah bahasan tentang 3 orang calon presiden Indonesia. Di sini ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo, gitu ya. Nah ini sepertinya kalau gue lihat dari universe yang berbeda, ini bisa jadi ada kejutan nih. Dia yang tidak diunggulkan tiba-tiba bisa menang gitu. Ya memang dia juga bukan orang sembarangan sih, punya big names gitu ya. Nah itu bridging yang sangat aneh ya. Gue pengen bahas Ballon d'Or sebenarnya gitu kan ya, tapi kan ada 3 teratas nih. Maksud gue kita udah, nah yang gue takutin tuh terjadi di pemilu Indonesia bro. Maksudnya kita udah pede nih kayaknya sih ini menang nih, terus tiba-tiba ketikung sama. Kita berpikir Erling Haaland yang akan menang. Kalau gue pribadi ya. Gue juga. Iya, maksudnya dengan impresifnya dia di musim kemarin, hat-trick melawan MU, di treble winner di big games pun arguably enggak yang hilang banget gitu ya. Paling ya oke lah di final UCL, tapi juga pergerakannya menyusahkan semua back Inter gitu ya waktu musim lalu. Tiba-tiba Lionel Messi yang menang. Ini gue mau ke ini deh. Gue mau langsung ke Rangga nih. Biasanya yang salty gini Rangga enak nih. Ini Messi menang apakah layak, Rang? Layak lah, lo lihat dong Inter Miami sebelumnya posisi berapa. Terus naik 1 peringkat, turun ya malah ya? Turun 1 peringkat. Sekarang sih. Ya pokoknya lihat posisi dia Inter Miami, dia bisa membawa Inter Miami memenangkan cup pertamanya. Iya, Beckham juga bisa. Back. Beda ini mas, beda. Ini dengan pemain-pemain seadanya Messi bisa ngangkat di PSG. Lo lihat, dari dia masuk jadi rusak timnya, pada bubar semua, ribut. Maksud gue itu siapa yang bisa ngelakuin lagi gitu, kecuali Ronaldo gitu, yang bisa memepet posisi itu cuma Ronaldo, yang bikin masuk tim, bikin rusak tuh. Iya, Ronaldo ya. Emang dia bersaing dalam segala hal ya. Segala hal, jadi yang positif dan negatif dia beradu. Tapi menurut gua balik lagi ke Ballon d'Or ya, kayaknya banyak yang protes juga ya sama Fabrizio Romano ya, karena dia nge-teaser lah ya. Kayak bener, orang tuh pada ngomongnya ya lu udah menghilangkan sensasi thrill masalah transfer, sekarang lu menghilangkan lagi keseruan ketika ngebahas Ballon d'Or gitu. Karena kan zaman dulu kita untuk tahu saga transfer kan bener-bener baca koran, nyari di internet, even nyari di internet pun informasinya simpang siur. Kayak dulu case-nya De Gea nggak jadi pindah ke Madrid, itu kan bener-bener gegernya, itu gede banget gitu, sampai bener-bener geger banget.
kayaknya di Indonesia juga sempat dibahas sampai bener-bener di media massa udah cukup sering karena yang masalah fax-nya nggak kekirim tepat waktu itu kan. Iya. Sekarang ya dengan adanya Fabrizio Romano ya mungkin memudahkan kita untuk pundit-pundit cari informasi, tapi di satu sisi jadi ngilangin beauty-nya itu loh, eksklusivitasnya, informasi-informasi yang seharusnya nggak dirilis itu jadi dirilis. Deep side masalah Messi juara atau enggak sih menurut gue ya anak kesayangan FIFA ya, mau diapain lagi, toh juga sesuai dengan kata-kata Messi ini ya jadi penghargaan terakhir gue, dan menurut gue yang harusnya layak ya Mbappe ya Haaland gitu. Ya Haaland spesifik di ngomong Haaland lu dapet treble. Ya harusnya ini buat lo, tapi bukan gua yang ngatur, bener. Ya tapi kan yang punya FIFA juga nurut sama dia. Dan ini sih teman-teman maksudnya kalau si Ballon d'Or ini juga memang based on voting sih. Dan votingnya based on jurnalis dan pelatih apa jurnal. Jadi ada 3. Ya pasti ada sisi jurnalis, ada pelatih, ada kapten tim nasional. Gitu. Nah itu mereka yang bisa voting. Nah cuman kan something yang based on voting itu kan rentan dimanipulasi. Iya, dan tidak menampilkan kualitas apapun gitu. Mau sekredibel orangnya di dalam kan nggak mungkin 1000 voter itu orang kredibel semua gitu. Benar. Dan maksud gua kapten tim nasional juga mungkin nggak banyak yang punya knowledge. Yang Indonesia kebagian nggak sih? Kebagian. Siapa sih yang ambil? Kapten tim nasional berarti saat ini ya Mark Klok. Bukan Mark Klok, si Asnawi dong. Asnawi pilih Ronaldo kayaknya. Ronaldo mah. Tapi Ronaldo tuh masuk 30 besar ya sih? Enggak. Sama sekali. Berarti enggak di vote ya kalau enggak masuk ya? Nggak tahu, lebih tepatnya nggak tahu, mungkin dia udah punya threshold kali, udah di posisi dia cuma ngambil 30 besar, di bawah itu ya mungkin suaranya di bawah 5 atau di bawah 3. Iya benar, dan ada poin-poinnya sih setahu gua, karena berdasarkan ranking kan. Iya. Ranking dari negaranya. Nah itu sih, kalau lu kalau gua di 3 kandidat teratas dulu deh kita bahas ya. Ya pokoknya kalau gua sih lebih condong ke Haaland emang, karena ya tadi yang lu bilang, lu udah sebutin semua prestasinya di musim kemarin ya, di 2023. Kalau dibandingkan Messi ya cuman Piala Dunia, dan di PSG pun dia gagal juara dengan super timnya. Terus sekarang di Inter Miami gagal lolos playoff juga ujung-ujungnya kan. Banyak yang bilang iyalah karena World Cup 4 tahun sekali menang. Tapi menurut gua jadi nggak adil gitu kalau misalnya juara atau pemenang Ballon d'Or tiap World Cup itu harus dari World Cup juga, karena tahun 2010 di mana Inter juara treble winner itu, bahkan Inter nggak ada satu main pun yang masuk ke 3 besar. Itu adanya Lionel Messi, Andres Iniesta sama Xavi. Kalau kita mau ngambil dari juara Piala Dunia ya dari Spanyol harusnya Iniesta atau Xavi. Iya, nah ini balik lagi ke Barcelona, si Messi yang waktu itu gue juga lupa dia menang di La Liga atau enggak. Tapi ya jadi nggak make sense saja kalau ngomongin gara-gara juara World Cup, karena di 2010 yang juara World Cup justru Spanyol nggak menang juga. Terus 2014 itu Cristiano Ronaldo yang menang juga si Jerman ya. Jerman ya. Jadi nggak ada pemain Jerman juga di 3 besar. 2018 itu 2018 paling agak fair. Luka Modric dia masuk final. Itu agak fair sih memang. Ya berarti kan tidak menentukan bahwa lu harus jadi juara kan untuk dapat itu kan. Benar. Ya jadi bisa didebat balik gitu loh. Tapi ya balik lagi, kalau memang jalur Ballon d'Or-nya Messi itu ditentukan karena World Cup total pertandingannya ada berapa cuma banyak? 7 kan? Iya benar. 7 dibandingkan Haaland yang bermain dalam satu musim 50 sampai 60. Ya jadi sih, menurut gua itu yang buat gua jadi tidak fairnya adalah perhitungan yang seperti itu. Kalau Modric runner up tapi dia secara tim juga itu juara champion juga kan. Di Liga juara champion dan juga memang permainannya stabil gitu. Dan gua ngeliat dia nge-carry timnya juga. Iya tuh. Maksudnya emang jadi tumpuan. Ya memang Messi meng-carry timnya, tapi saat di PSG ya nggak ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan juga gitu. Di PSG benar-benar hilang gitu, tenggelam banget Messi. Jadi benar. Jadi menurut gue memang kalau ngomongin keraguan kita terhadap kredibilitas hasil dari Ballon d'Or, ya nggak usah diraguin lagi. Zamannya Lewandowski, zamannya Robbery. Robbery. Iya. Itu 2013 ya. Yang menang kalau nggak salah Ronaldo ya. Iya, Bayern Munchen juara treble juga. Jadi maksud gue kalau ngomongin ketidakadilan itu ya memang udah terjadi berkali-kali gitu, bukan cuma sekali 2 kali, lebih dari 5 kali 6 kali yang kita tahu. Jadi ya menurut gua ya memang ini biarkanlah para
penyembah Messi biar pada bahagia. Dan mungkin di kehidupan mereka tidak pernah bahagia, tidur susah, jadi nyari makan susah. At least dia bisa ada sesuatu yang dibanggakan ke teman-temannya. Messi juara Ballon d'Or, Ronaldo juara apa gitu. Jadi ya mungkin ini juga maksudnya pengen bikin records baru, sejarah baru, yaitu pemenang Ballon d'Or yang nggak main di Eropa ya. Ini salah satunya juga dari Liga USA ya. Jadi ya ini kan USA juga sepak bola lagi mau dinaik-naikin nih ya. Mungkin ada agendanya juga. Iya, jadi kalau gue ngeliat emang sepak bola dijauhkan dari politik tuh nggak mungkin ya. Harus dijauhkannya dari politik yang buruk gitu. Iya, ya, politik praktis ini. Ini kacau sih maksud gue. Tapi emang udah banyak sih wacana-wacana, bukan wacana ya, maksudnya bahasan-bahasan yang emang FIFA ini emang pengen meres Messi bisa-bisanya mereka ya, gitu sampai dia pensiun pokoknya apalah gue habisin nih kisah-kisah yang inspiratif. Iya, karena ya balik lagi itu sumber pendapatannya mereka gitu dengan semua intrik yang dihadirkan sama Ronaldo, ya memang itu yang itu debate of the era gitu, drama of the era. Jadi tapi emang kemakan juga sih. Dan emang dua pemain ini juga luar biasa gitu loh. Iya, apakah Mbappe dan Haaland akan menciptakan intrik baru ini kan kita nggak tahu, kecuali mungkin Mbappe pindah ke Madrid terus Haaland pindah ke Barcelona. Mungkin itu menciptakan drama baru lagi gitu, dan memang itu harus diciptakan sih buat gua. Masa kayak gitu nggak mau Inter sama Milan aja gitu, yang satu ke Inter, yang satu ke Milan. Nggak ada yang nonton, jam 3 pagi siapa yang mau nonton? Orang goblok doang. Ya tapi ya gue harap pokoknya era Messi udah selesai di sini, udah jadi penutup yang baik. Terus yang lucu lagi, kita kan pasti nonton Liga Champion ya. Liga Champion iklan sebelum nonton itu iklan Messi aja. Iklan Messi makan lace, udah nggak main lagi. Udah nggak make sense. Udah nggak main gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi, pengandaian gue seandainya duel abad ini tuh ada di Italia gitu ya, di AC Milan dan Inter Milan gitu. Sebagaimana Kojiro Hyuga melawan Salvatore Gentil. Iya kipernya itu. Bodoh lah, ya udah. Ya gue pengen ngebahas ini, ada beberapa kandidat. Anjing, bridging gue jelek banget. Bukan kandidat tapi sih kalau ini. Ini yang masuk yang para nomine. Iya, 30 besar lah ya. Jadi teman-teman, walaupun maafin bridging saya yang jelek, intinya adalah gue pengen ngebahas dari 30 nama teratas ini, ada beberapa itu dari klub Italia, dari Serie A. Ada 6 lah ya. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Seperlima lah, jadi ya lumayan lah dari 5. Kan Eropa sekarang kan 5 top. 5 top Eropa seganya ada pas lah 1/5 lah. Iya, dan at least juga mesti diakui Serie A di musim lalu kan memang cukup mentereng di Eropa juga. Tiga kandidat masuk quarter final, semifinal masuk 2. Semifinal 2. Jadi ya menurut gua di final masuk 1, menurut gua sih ya. Ya walaupun terlepas dari itu tergantung kocokan ya, emang gitu kocokannya. Tapi menang ya gimana? Dan jadi ada performanya bagus. Iya benar. Gue setuju. Di situ Napoli ada Victor Osimhen. Musim lalu tuh emang Osimhen kan momok banget kan. Habis itu ada si manusia kurang ajar di mana Trent Alexander-Arnold dikolong-kolongin kan, Vicha Kvaratskhelia. Habis itu ada Lautaro Martinez yang agak maruk waktu final. Ada ini nih pemain kesayangannya Rangga, Kim Min-jae. Habis itu ini menarik bro, satu nama ini. Ada Andre Onana, the fraud of the year. Ya kan? Habis itu gue udah gak setuju lagi. Terakhir ada Nicolo Barella. Nah, gue mau ngomongin Onana dulu nih. Kenapa lu gak setuju, Rang, tadi Fraud of the Year? Ya lu udah nonton MU lawan City belum? Nonton. Nah itu kualitasnya Onana. Walaupun kemudian 3 gol juga kan. Tapi dia save 7 save dia. Nah itu memang goblok aja. Itu kalau De Gea menurut gue rasio save-nya di bawah itu sih. De Gea itu mentalnya mudah keguncang. Dia kan beberapa kali biarpun jadi PFA Gloves of the Year tahun lalu, tapi dia sempat beberapa kali kebobolan 7, kebobolan 5, kebobolan 4. Jadi ya memang secara mentalitinya tuh memang beda gitu. Nah Onana ini tipikal yang dia dan Maguire tuh tipikal yang bisa dibully tahun-tahunan, tapi dia tetap masih bisa survive gitu. Menurut gue harus punya mentality yang kayak gitu sih untuk bisa berada di atas sih. Bisa banget masalah mental. Belum tentu kalau dibalik Gen Z lu ya. Kalau belum tentu kalau dibalikin ke kita bisa perform sebaik Onana kemarin gitu. Oh, gue setuju. Dan Maguire dan kayak Maguire juga lah ya. Gue harus kasih kredit juga ke Maguire. Tapi memang gue setuju juga. Lu nonton juga kan derby Manchester? Nonton. Ya, itu Onana save-nya beberapa kali menurut gue. Inilah Onana yang gue kenal 8 kan? Save, hampir 8 save gue hitung. Iya, dan ada lu tau kan yang sundulannya Haaland itu yang udah Haaland sampai yang terakhir kan
Iya, biar pas ketepis ya udahlah gitu, dia masih ketawa, ya udahlah gue udah 2 gol gitu. Iya. Biarpun akhirnya hat-trick, tapi maksudnya itu stressful itu kalau Haaland enggak nyampe lebih dari 1 gol sih, menurut gue dia bisa stres sih. Karena emang sebegitu mengganggunya sih itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ini kan Onana kan ada di peringkat 23 nih. Menurut kalian harusnya lebih tinggi atau lebih rendah? Cukup sih buat gue. Ya. Masuk nomine aja buat gue. Karena di atasnya tuh ada Emiliano Martinez sama kiper satu lagi si Bono, dan yang menang Leviasin itu si Martinez. Kalau itu gue debatable ya. Kalau gue sih mungkin ya kalau menurut podium terakhir di Piala Dunia ya sudah, ya Emi nggak ada lawan gitu loh. Tapi kalau menurut dengan pencapaian yang lain kan Bono menang Europa League. Jadi maksud gue dan penyelamatannya di Bono di kompetisi Piala Dunia juga lebih banyak dibandingkan Emi, lebih banyak dibandingkan Emi, dan memang benar-benar pemain krusial dibandingkan Emi yang benar-benar baru kelihatan banget itu di semifinal ke atas, quarter final ke atas. Iya, performanya. Tapi lu setuju si Leviasinnya ke Emi bukan ke Bono? Bono sih gue. Harusnya Bono ya? Iya, harusnya Bono, gue setuju itu. Betul, itu debatable, tapi buat gue Bono sih. Tapi apapun yang pada akhirnya kan yang juara ya sudah lah ya. Gitu sih. Kan soalnya pialanya dikasih buat penderita kanker, jadi dosanya berkurang. Tapi kan ini kan Ballon d'Or kan ininya Perancis ya. Dan kemarin juga kabarnya pas dia dapat penghargaan banyak yang kayak ngebuin di sana. Iya benar. Untung si Emi enggak selebrasi gitu lagi tuh pakai piala aja tuh. Tapi emang tuh orang kurang ajar juga sih. Sengke banget orang. Amerika Latin emang banyak gaya. Makanya kan Vinicius Junior dimaki-maki mulu, padahal yang kulit hitam di Spanyol banyak. Kenapa dia mulu yang jadi target rasis? Kan ada ngadi-ngadinya gitu. Iya, benar. Tanpa ada sebab gitu. Jadi ya buat gue Bono. Tapi kalau ngomongin Ballon d'Or, menurut gue fake-nya itu Victor Osimhen itu menjadi pemain Nigeria yang punya peringkat tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu namanya Kroll. Itu 23 tahun lalu. Kalau nggak salah peringkat 10. Si Osimhen kan sekarang peringkat 8. Berarti jadi rekor baru juga nih. Setelah sekian lama, akhirnya Napoli udah mulai banyak memecahkan rekor-rekor timnya sendiri. Jadi menurut gue ini saatnya bangkit lah dengan memecat Rudi Garcia. Lu kenapa dibenci banget Rudi Garcia? Tapi emang ya gitu-gitu aja. Bisa dilihat lah di pertandingan pertama melawan Milan. Nama terakhir ada Nicolo Barella. Menurut lu Barella layak nggak masuk 30 besar ini? Layak, tapi memang nggak harus nggak layak untuk lebih tinggi daripada posisi yang sekarang sih. Emang di musim kemarin 2023 salah satu musim yang agak menurun lah bagi gua si Barella itu, dari jumlah gol, jumlah asisnya juga menurun, dan musim ini juga belum mulai nyetel lagi nih. Belum panas lagi. Maksudnya nyetel dalam artian asis dan gol ya. Kalau secara permainan mungkin nggak jauh berbeda, karena gue lihat sekarang lebih kayak maksa banget, dia sering spekulasi di tendangan luar kotak. Iya, itu yang gue bingung sih. Maksud gue apa sih yang dicari? Mungkin ya mencari gol, keran golnya lagi kali ya. Tapi banyak banget tendangan-tendangan yang dipaksakan gitu. Nah, yang pengen gue protes di sini Lautaro Martinez sih. Lautaro Martinez cuma posisi 20 ya, apa 18 sih gue lupa. 20. Ya, pokoknya di bawahnya Kvaratskhelia. Di bawahnya 20. Ini menurut gue harusnya Lautaro Martinez dan Osimhen gak terlalu jauh bedanya, karena ya musim lalu secara jumlah gol juga gak terlalu beda, walaupun pokoknya si Osimhen itu menang ya karena top skor dan menang Liga Scudetto gitu, dan sedangkan di Lautaro Martinez ini musim breakthrough-nya menurut gua setelah kehilangan Lukaku sebagai tombak utama. Lautaro Martinez jadi gol poachernya Inter lah, jadi penyumbang gol terbanyak, dan udah terbukti lah dari musim lalu udah jadi Lautaro Martinez yang beda. Jadi menurut gua seenggaknya mungkin harus di 11-12 lah. Tapi kalau ada satu hal yang mungkin bisa kita sepakati di sini, ya emang Ballon d'Or ini nggak merepresentasikan apa-apa sekarang sih. Gue udah mulai kehilangan kepercayaan Ballon d'Or itu dari tahun 2010 jujur, karena Wesley Sneijder di situ benar-benar deserve to win. He's really deserve to win. Dia jadi kunci permainan treble, Inter. Terus final Piala Dunia. Maksud gue kurang apa lagi, menang siapa sih? Messi lagi ujung-ujungnya. Menurut gue sih ini sih bisa jadi backfire buat Ballon d'Or itu sendiri sih. Tinggal menunggu waktu di mana dia bakal kehilangan kredibilitasnya, pemain mulai boikot tuh dengan arti bukan
bener-bener ngelarang tapi kayak nggak datang. Ya, bodo amat lah ya maksudnya. Iya, jadi udah nganggep gitu. Itu udah suatu hal yang nggak ada kredibelnya sama sekali. Udah kayak mungkin dahsyatnya award. Nah iya betul, make sense bener. Bagi musisi. Kalau gitu sih. Enggak maksud gue ya bener-bener jadi kayak piala penghargaan pemain terbaik RT5 gitu ya udah siapa yang peduli gitu. Nah itu menurut gue kalau ini terus berlanjut sih ya jangan heran Ballon d'Or bukan jadi ajang prestis lagi gitu. Kayak Oscar yang kehilangan value-nya ketika Will Smith ngegaplok gitu. Jadi ya kehilangan value-nya aja gitu. Jadi orang nggak menemukan bahwa apa yang mesti gue percaya lagi sih dari sini gitu. Dan kita juga sebagai kami di sini lah ya sebagai penonton, dan mungkin kalian semua yang dengar juga mungkin setuju juga ya bahwa si Ballon d'Or ini udah mulai kehilangan pamor. Udah gitu si Speed itu juga diundang lagi di situ. Iya anjir itu kan I saw Speed ya. Taunya cuma Ronaldo doang dia nonton bola. Gua, dan hal yang dia lakukan terhadap sepak bola itu konyol bro. Dia cuma unpacking FIFA, menyebutkan klub dan negara-negara tidak sesuai kaidah-kaidah yang benar, ekspresinya berlebihan. Habis itu dia diundang di acara yang seformal itu gitu. Dan itu kan emang sakral lah untuk pesepak bola gitu. Menurut gue ini udah ada dia di situ jadi kayak disrespecting aja sih. Ya sekarang media udah gitu. Mulai memilking suatu hal di luar porsinya sih buat gue sih. Jadi ya memang dari awal juga gue nggak pernah interested juga sih sama Ballon d'Or di saat siapapun yang bakal juara ya. Nggak membuktikan apapun. Yang membuktikannya di lapangan aja gitu. Gue juga. Gue yakin yang pada saat Lewandowski harusnya menang ya gue di kepala gue yang menang Lewandowski mau Messi yang dapat piala. Iya, gue setuju. Ribery juga menang 2010 buat gue, Sneijder dan pemain-pemain lain yang mungkin emang nggak masuk nominasi atau nggak pernah menang kayak Totti, seingat gue nggak pernah menang kan. Del Piero, Pirlo. Tanpa mendiskreditkan Messi ya menurut gue. Iya, tentu Messi layak kalau bilang layak. Greatest of all, pokoknya GOAT, menurut gue GOAT gitu, no debat. Tapi ya udah. Iya, dan kalau tadi ngomongin Speed, dia ketemu Kvaratskhelia juga kan. Dan dia bisa yang nyebutin namanya terus nyebutin Haji. Ya, Haji kan emang dari Georgia juga kan Haji itu. Terus manggil Osimhen, ketuker. Jadi ya itu kan dia nggak research ini kan sepak bola gitu. Ya memang lucu-lucuan sih buat gue. I saw Sweet juga gue nonton terakhir yang dia charity football match. Lucu, mainnya lucu tapi ya punya emang beneran lari emang cepet banget sih. Tapi ya memang di branding untuk lucu-lucuan di side di beneran emang blow on atau enggak ya. Tapi menurut gue memang entertainer dia. Tapi BTW Kvaratskhelia nih dari yang musim lalu yang musim 2022 bukan apa-apa main di Liga Anta Beranta, terus di musim 2023 langsung masuk ke 30 besar ya. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa sih. Menurut gua itu from zero to hero sih menurut gua. Iya, itu pencapaian lah buat dia, buat Georgianya sendiri dan, gitu. Iya, dan menurut gua dia jadi asetnya Georgia banget lah, bahwa ya kita punya pemain yang benar-benar dikenalnya. Padahal menurut gua pemain Georgia juga banyak lah yang bagus-bagus. Tahu gua kipernya juga yang main di Valencia juga bagus kan tuh. Gue cuman nggak tahu namanya aja karena saking susahnya. Tapi banyak kok pemain Georgia yang bagus, yang terakhir menang lawan Thailand tuh. Itu juga setahu gue pemainnya bagus juga tuh yang ngegolin 5 gol lah, lupa gue namanya juga. Tapi gue baru tahu Lev Yassin masa kebangsaannya Cina. Enggak, Soviet Union deh, sorry. Ya, ini ininya lambangnya kayak negara Cina. Waduh, kan memang Palu Aritnya itu Bapak. Tolong lagi kenapa Cina? Waduh Aldi. Negaranya agak random ya. Aldi, nanti kamu dituduh fakta random lagi, Aldi. Itu bahaya, Aldi. Aduh. Fakta random. Tapi berarti ini kan Serie A cuman nyumbang 6 pemain. Menurut kalian harusnya ada gak yang masuk lagi ke 30 besar ini? Mulai dia. Karena ini cuman Milan, cuman ya Napoli sama Inter. Mungkin Milan ada atau Juve yang harusnya bisa nyumbang satu nama. Menurut gue Leao deserve masuk situ, tapi di satu sisi nggak deserve juga gitu kalau ngelihat nama-nama lain yang ada di sana. Maksud gue ya Leao pemain yang hebat, skillful, tapi memang ya bukan pemain yang udah matang juga gitu loh secara permainan, secara visi gitu. Tadi pemain Georgia namanya Georges Mikautsade. Dia membawa Metz berhasil lolos ke Ligue 1 dengan total 23 gol. Padahal pemain
sayap gitu. Sekarang pindah ke Ajax terus Ajaxnya mau degradasi. Terus yang kiper referensinya itu kan? Itu jago itu. Iya, kalau di FM sih selalu jadi backup kiper gue itu. Sempat diincer Inter juga sebenarnya. Iya, secara itu bagus kok. Composure-nya bagus. Berarti memang untuk yang 30 besar ini Serie A memang cukup menyumbang 6 dan kayaknya memang udah layak lah. Layak lah buat untuk menurut gue enggak. Kalau mau harus nambah lagi siapa, Bu? Ya, tadi Leao mungkin tapi juga enggak terlalu bagus lah musim kemarin. Ya, iya, Leao tuh banyak. Iya, bener sih buat gue Leao tuh terlalu tidak klinikal aja sih sayangnya. Kalau tahun lalu mungkin kayak Kvaratskhelia gitu. Maksudnya goal assist contribution-nya oke ya mungkin ya. Balik lagi kan kita tidak percaya dengan kredibilitas ini. Balik lagi kan Ballon d'Or tidak membuktikan apa-apa kan. Dan menurut gue 6 aja menurut gue oke loh. Ya melihat dari apa yang udah dicapai sama pemain-pemainnya ya. Buat gue sih oke banget sih. Oke. Iya, oke semua nih. Ya udah. Ballon d'Or udah selesai. Ya mungkin ini kita bakal bahas sedikit preview pertandingan di Giornata 11 ya. Di mana Inter akan dikalahkan oleh Atalanta dengan skor 2-0 gitu ya. Oh sorry, bukan 2-0, 3-1 ya. Pede gue. Enak ya ngomong di sini. Habis itu Napoli bakal mendapatkan kekalahan pertama dari Salernitana gitu. Salernitana menang pertama juga dong berarti ini. Iya, menang pertama. Ya itu gimana, Rang? Apakah lu setuju ya? Bisa jadi. Napoli kalau bisa jadi udah nggak ada yang meyakinkan dari Napoli. Jadi ya kalau kalah ya udah expected aja gitu. Kalau menang ya memang harus menang gitu. Jadi ya. Tapi oke. Tapi gini Rang. Gue mau nanya yang lebih ini. Ini preview pertandingan ya gitu. Kalau lu ngelihat gini deh. Kalau lu gue suruh mendeskripsikan cara permainan dari Luciano Spalletti waktu megang Napoli, tentu lu bisa jelasin dong. Yeah. Dan kita juga tahu, dan gue pun yang bukan fansnya, ya siapapun yang nonton bisa jelasin lah. Free flowing football, attacking, dynamic. Dan it's a free roam. Maksudnya lu isi tempat kosong dan semua. Menurut gue itu total football dengan gaya yang berbeda ya. Sorry kalau analoginya kurang tepat nih teman-teman. Tapi kalau di bawah Rudi Garcia gitu, kenapa lu sepesimis ini Rang? Gitu. Lu nggak mau ke Italia lagi gitu? Melihat Napoli juara enggak lagi? Enggak sih, udah cukup lah. 30 tahun lagi juga masih oke lah buat gue nungguin. 30 tahun lagi berarti umur lu udah 50 ya, oke. 50 ya. Oke lah 50 masih hidup kok gue. 50-60 masih hidup lah harusnya. Lu punya orang dalam lu di akhirat. Ya kayaknya, ya yakinnya sih gitu. Tapi kalau boleh lah yakin. Ya ngelihat taktikal Rudi Garcia sebenarnya dia punya bukan taktikal ya. Dia punya strategi yang rigid sebenarnya. Build from back, terus juga strateginya tuh cenderung berarti kaku ya. Cenderung kaku gitu, bahwa dengan ada pemain-pemain di posisi itu dia nggak boleh pindah dari posisi itu gitu loh. Lu nggak bakal ngelihat posisi di mana nanti Kvaratskhelia di kiri tiba-tiba turun ke kanan, bek kanan. Maksudnya pergerakannya tuh memang sesuai areanya. Jadi secara taktikal masih ada sentuhannya Spalletti di situ, di mana overlapping dari sayap itu masih kejadian gitu. Di Lorenzo overlapping, Oliveira juga overlapping. Jadi secara taktikal itu masih kurang lebih sama, tapi yang jadi problem adalah kreativitas di lini depannya. Jadi strategi untuk creating goal-nya menurut gue itu masih terlalu aneh aja buat dilihat gitu. Kalau Osimhen main crossing nggak jelas. Ya, diganti strikernya Raspadori. Pergerakannya lebih fluid, tapi udah sampai di kotak penalti bingung mau ngapain. Jadi ya gue nggak tahu either dia nggak dapat pemain sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau memang dia nggak tahu apa yang mau ingin dia lakukan. Jadinya kan yang bikin nonton tuh jadi bingung gitu loh. Kalau lu lebih percaya yang mana? Yang dia nggak dapat pemain yang dia inginkan, atau dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan? Yang kedua sih, karena dia beli Jesper Lindstrom tuh 30 juta euro dan hampir gak dimainin, hampir sama sekali tidak dimainkan. Jadi menurut gue bukannya dia nggak dapat pemain yang dia pengen, tapi dia nggak bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Buktinya Spalletti ini pemain yang ada di eranya Spalletti itu hampir 90% masih ada di situ. Yang keluar kan cuma Kim Min-jae doang, practically cuma Kim Min-jae doang, tapi dia nggak bisa manfaatin aset itu. Buat gue sih itu yang agak membingungkan buat kita yang nonton Napoli sih. Tapi
Tapi dari segi pemain-pemainnya apakah ada yang sedikit berkurang penampilannya dari secara performanya? Kalau gue lihat sih karena Lobotka yang musim lalu selalu lu agung-agungkan. Dan masih gue agung-agungkan tapi menurut gue musim ini agak sedikit kurang perannya gitu loh. Lo kalau nonton perannya Lobotka itu jauh lebih berat dibandingkan musim lalu. Dimana di musim lalu itu dia masih dapat, dia tuh coverage areanya cuma di area belakang menuju ke pemain sayap. Jadi ketika pemain overlapping, dia itu bantu untuk nutup peran itu. Nah sekarang gelandangnya ikut naik. Jadi ketika counter attack dia harus nge-cover back sayap sama gelandang. Nah jadi sebenarnya kalau lo lihat kerjanya Lobotka di musim ini jauh lebih berat. Dan itu terbukti sekarang Lobotka jauh lebih sering digantikan di menit 70. Biasanya dia main 90 menit. Nah itu menurut gue dia overwork. Biasanya 90 menit. Hampir tidak pernah digantikan di musim lalu. Karena memang secara taktikalnya lebih free flow, tapi dia juga load kerjanya juga nggak terlalu banyak. Jadi kadang misalkan Kim Min-jae overlapping, dia pasti akan stay back. Nah sekarang Di Lorenzo overlapping, kadang Rui atau Oliveira overlapping, terus tiba-tiba gelandang males turun. Wah, udah habis. Lobotka yang bantu cover itu semua, gimana kagak keteteran si mas-mas itu, badannya kecil. Make sense. Tapi gue mau nyorot juga sedikit lagi nih Kong tentang Napoli. Penampilan Alex Meret, atau apakah lu bisa mengatakan apakah lu bisa mengatakan bahwa diri lu adalah kiper yang lebih baik gitu? Enggak, tentu gue tidak lebih baik. Gitu. Tentu gue tidak lebih baik, tapi besok mau main bola nih. Tapi di luar ada opsi yang lebih baik gitu buat Dan gua. bisa didapatkan Napoli ya? Dan bisa didapatkan Napoli. Gak perlu harus kiper yang bagus banget. Menurut gue sama Sportiello gue masih bisa megang Sportiello sih. Iya sih, Sportiello lebih ini sih. Gue nggak tahu ya, Meret itu punya problem sama kepercayaan diri di 3 musim musim terakhir. Padahal dia kemarin juga kiper utama. Kan? Dan langganan timnas, kiper langganan timnas juga. Jadi menurut gue sama Provedel udah kejauhan kelasnya. Kelasnya sama Provedel kejauhan. Sama mungkin yang tim-tim papan tengah, kipernya Verona. Oh iya. Montipo. Sama Montipo gue masih jauh lebih percaya diri Montipo gitu. Ya memang zaman dia awal dibeli dari Udinese seharga 22 juta euro, itu dia masih 19 tahun kalau nggak salah. Nah itu memang pada saat musim pertama banyak ngelakuin blunder-blunder yang kurang lebih sama dan punya problem nggak bisa distribusi bola jauh. Jadi bola-bola jauh dia problem. Nah itu udah mulai ke recovery di musim lalu. Akhir musim lalu dia udah bisa ngelakuin long ball. Di musim ini juga udah mendingan, tapi kenapa coverage areanya aja sih, menurut gue pengambilan keputusannya sangat-sangat aneh sih. Kapan dia harus lompat, kapan dia harus ngelakuin pergerakan, dan banyak banget kebobolan di near post. Itu sih yang aneh sih. Untuk seorang kiper tim utama di tim besar ya, buat gue itu jadi problem. Oke. Gue pengen ke Aldi kalau gitu. Buat ngebahas Inter lawan Atalanta di. Gua tadi di awal-awal bilang dengan percaya diri bahwa Atalanta akan mengalahkan Inter 3-1. Tentu itu adalah kalimat tanpa dasar ya dari gua gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana di? Apakah Inter bakal tetap perkasa lawan Atalanta? Karena Atalanta menang meyakinkan 0-3 di Giornata 10 kemarin. Ya silakan. Bapak Ali gimana? Iya, gue tetap pada statement gua kalau misal yang di pinball ya. Kalau ini pertandingan akan tergantung sama Inter sendiri. Kalau Inter bisa bermain seperti lawan Roma kemarin tapi tidak membuang-buang peluang, Inter akan bisa menang dengan mungkin margin 2 gol. Kalau kita lihat Scamacca mungkin lagi bagus, cuman Scamacca kita tahu sendiri bukan striker yang mobile dan ya bisa gocek segala macam, larinya cepat dan lain-lain. Dia tapi Inter tuh punya masalah nggak sih lawan striker fisikal kalau BK Inter? Enggak. Nah makanya gue pengen bahas di sini ACRB lawan striker kayak gitu lagi justru lagi bagus nih lawan Lukaku kemarin bisa dia redam. Musim lalu juga lawan Haaland dia bisa juga redam kan. Jadi kalau untuk masalah striker sih gue ya pertahanan Inter, masalah back Inter melawan striker seperti itu gue nggak akan terlalu khawatir ya. Justru yang di lini tengah ini sih, lini tengah ada tadi lu bilang Toon Koopmeiners, terus Ederson juga sebagai gelandang bertahan, tapi jumlahnya gol ya ternyata juga lumayan banyak nih musim ini, kalau nggak salah 3 atau 4 gol. Ya jadi ini pertarungan di lini tengah Inter sih. Jadi Inter dengan Hakan Calhanoglu, Barella sama Mkhitaryan akan menghadapi pemain-pemain tadi, bisa menentukan jalannya pertandingan nih. Dan yang gua khawatirin justru si Ademola Lookman sih. Inter lawan pemain-pemain cepat kayak gini selalu keteteran biasanya. Ya oke. Tapi jangan lupa, menurut gue satu yang gue suka dari taktikalnya Atalanta itu bagaimana cara
bukan Gianluca, Giorgio Scalvini bekerja. Oh iya. Karena taktikalnya kalau lo lihat kan memang 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Tapi ketika melakukan transisi menyerang, Scalvini itu seolah-olah jadi gelandang bertahan atau jadi gelandang dan taktikalnya berubah jadi 4 back. Nah, itu yang menurut gue ini Gasperini punya tactical genius. Itu mainin invertedan dengan baik kan. Dan kadang kalau lo lihat lagi flow menyerang dan di kotak penalti tiba-tiba ada Scalvini di depan. Dan kalau lo lihat secara taktikal, Scalvini itu nggak pernah main 90 menit, dia selalu main 45 menit, 60 menit karena ngap-ngapan dan umurnya masih 19-20 tahun kan di musim ini. Jadi dia punya masa depan. Maksudnya Scalvini ini punya role yang menurut gue cukup kunci di taktikalnya Gasperini. Dan jangan lupa memang masih ada bapak-bapak aki-aki yang punya tendangan bagus itu, Luis Muriel. Menurut gue itu jadi jokernya sih, bisa jadi joker sih. Tinggal dia masuk sebagai pemain pengganti, ngerubah jalannya pertandingan. Kalau misalkan tiba-tiba secara permainan di lini depan gak terlalu jalan, dia bisa jadi second striker, jadi penggantinya Lukman yang bermain lebih. Dia tuh masih bisa ngelakuin permainan cepat sih, tapi ya memang nggak selama dulu gitu. Mungkin cuma 20-30 menit. Kebukti kok gue nonton lawan Juve mainnya mengerikan gitu. Itu orang menakutkan lah buat gue. Jadi itu jokernya sih. Benar, gue berharap juga maksudnya ada satu pemain yang memang diplot pas lawan Inter sama Gasperini untuk bisa bantuin lini tengah sih. Maksudnya bisa bantuin Teun Koopmeiners di posisi gelandang lubang gitu ya. Nah itu biar maksudnya buat ngerepotin Inter aja gitu. Maksudnya biar paling nggak bikin pemain tengahnya Inter capek, either Calhanoglu atau si Mkhitaryan gitu kan. Biar dia kagak lincah-lincah amat. Umur nggak bisa dibohongin lah. Lu 90 menit kena press terus, secara gelandang juga nggak bisa ngalirin bola secara lancar. Seolah-olah kan di sini gelandangnya Atalanta seolah-olah bisa ada 3, kadang 4 gitu, karena Scalvini-nya bisa narik ke depan, backnya jadi nurun jadi 4. Menurut gue sih itu sih yang mesti diwaspadain sama Inter. Dan memang mesti diakui Napoli lawan Atalanta juga nggak pernah gampang kok dari musim lalu. Betul. Iya. Semoga nggak bapuk ya Atalanta ini. Semoga jangan kayak lawan Juve. Males banget gue nonton itu. Iya, tapi ya berarti emang sekarang permainan Atalanta udah berubah banget sih, karena yang kita lihat bermusim-musim main dari sayap mengandalkan Gosens sama Hateboer, sekarang udah yang dari lu bilang ada yang dari back maju ke tengah. Jadi lini tengahnya emang udah jadi kuncinya permainan Atalanta musim ini sih. Lukman lari-larian mulu, kagak ada berhentinya, kata gue, mas berhenti mas. Sekarang pemainnya justru lebih punya individual skill lah. Mesti diakui Scamacca tuh pergerakannya tuh skillful gitu, masih agak main-main cantik dikit gitu. Sekarang kemarin juga gol backheel tuh kan. Iya, jadi emang Scamacca tuh punya pergerakan yang aneh. Zaman di West Ham tendangan jarak jauh berapa kali. Sekarang ada juga Pasalic juga mainnya lebih lambat tapi lebih efektif. Jadi ya itu sih yang mesti diwaspadai. Pasalic itu badannya kecil jadi kelihatan lambat kok. Iya. Di Ketelere juga sama, bukan tipikal striker kelemar-kelemar. Nah, iya, tapi bisa jadi bingung kan pemain Inter. Nah, ini ngapain sih mas-mas ini tiba-tiba di depan gawang golin. Kelemar-kelemar. Iya benar. Jadi menurutku banyak sih pemain-pemain yang patut diwaspadai di Atalanta karena jadi menarik gitu ngeliat tapi kita balik lagi di musim ini mereka belum terlalu konsisten banget ya. Itu makanya tadi gue ada doa-doa harapan gitu, semoga enggak bapuk. Iya, lawan tim-tim besar mereka belum menang sama sekali. Lawan Juventus seri, lawan Lazio kalah, lawan Fiorentina kalah. Ntar menangnya lawan Napoli. Nah, ini ada yang belum menang lawan tim besar. AC Milan. Yang mau gue bahas. Roma. Napoli juga belum. Roma enggak ada. Roma big name sih. Napoli belum. Ya udah lah, berarti kalau untuk Inter kita tutup mungkin ya, kalau dari gue sendiri gue agak pede bisa menang 2-0. Gue yang enggak pede sebagai fans Milan nih lawan Udinese. Udinese ini tim yang alot bro. Yang musim ini cuma Inter doang yang pede. Yang musim ini cuma Inter doang. Sama Juve mungkin dikit-dikit mah. Juve udah mulai berani membusungkan dada sekarang. Lihat aja nanti kena skandal lagi mas. Anjing. Doa lu jelek bener. Lihat Mas Anjar, skandal nanti. Jangan lupa. Siap-siap kamu Bang Anjar, jangan senang dulu. Nah, saya mau bahas Milan dulu nih. Milan lawan Udinese punya striker yang gacor-gacor. Maksudnya bukan gacor sih, ada banyak tumpukannya. Terus pemain kesayangan lu si siapa? Lorenzo Luca. Itu kemarin golin. Nah, cuman kalau gue lihat ya, Milan ini harusnya bisa di kandang mainnya. Harusnya bisa menang lawan Atalanta asal Udinese. Lawan Udinese. Sorry. Kok Atalanta? Asalkan ya Pioli benar-benar
ngasih taktikal yang baik gitu, ngasih arahan yang baik ke anak-anak asuhnya. Dan juga Leo jangan kayak kemarin lah. Leo tuh kemarin main-main banget lawan si Napoli, gue bingung banget kayak nggak ada keinginan untuk menangnya gitu. Udah gitu diganti kesel lagi. Iya. Ya mas sadar mainnya kayak gimana ente. Mainnya megang bola ngelebar. Crossing nggak jelas gitu kan, nyampe ke polisi kagak, nyampe ke Giroud kentang. Masih mendingan ke Kvaratskhelia mau dikantongin tapi masih efektif gitu loh. Iya, bener-bener ngerepotin Calabria. Iya, Calabria kerja gitu. Karena gerakannya, karena cenderung gerakannya si Kvaratskhelia itu nusuk ke dalam, makanya si Calabria jadi agak, lu ngerti lah maksud gua kan. Udah gitu. Kalau Leo bener-bener dia cepet. Tapi larinya keluar. Udah tahu dijaga 2 pemain, digantinya sama Luka Romero bingung jagainnya. Nih mas gini gimana jaganya bingung. Gue nggak paham lah. Tapi ya Udinese bukan tim yang terbuka. Jadi emang menurut gue Milan harus pelan-pelan mainin possession aja sih kalau emang mau menang. Cuman gue bukan pelatihnya ya. Tapi ya itulah, biar jangan ada yang cedera lagi aja gitu. Iya, sayangnya sih kemarin pada saat pelatih baru gue nggak sempat nonton Udinese lawan Monza karena dia mulai ganti taktikal lagi nih, jadi pakai 3-5-2. Ini taktikal yang dipakai sama Empoli ketika baru ganti pelatih. Sing penting poin. Tapi masih nahan mainnya, beda sama 3-5-2-nya Atlanta atau Inter yang ngegigit gitu kan. Inter lebih drop back. Udinese tuh main lebih drop back. Yang lucu tuh 5 pertandingan terakhir mereka seri terus kan. Tambah 1 friendly match lawan Rijeka. Seri juga lagi. Jadi apakah dia bisa memperpanjang run serinya dia atau jadi kalah lagi atau mungkin jadi ngejinx gitu malah jadi menang, ya nggak tahu karena stok strikernya banyak banget. Mesti diakui banyak banget. Banyak banget. Tapi sayangnya musim ini baru cetak 6 gol si Udinese. Isak sukses juga nggak sukses. Masih ada dia. Masih ada. 6 striker 6 gol ya. Ada 6 posisi striker di Udinese. Tofang masih ada. 6 gol doang. Justru yang banyak golin Lazar sama Arzik. Udah 2 ya. Iya. Baru 2. Lorenzo Luka, Deulofeu juga kayak cedera lagi. Wallace, Isak sukses. Jadi banyak banget. Ya kalau menurut gue sih Milan mungkin kecil kemungkinan untuk kalah, tapi yang kemungkinan serinya lebih ada. Seri sih menurut gue karena Indonesia tim seri juga. Gue lebih feeling Milan seri. Nah ini ada pertandingan big match ya. Mungkin gue nggak bisa bahas semua lah. Pokoknya ini terakhir nih. Juventus lawan Fiorentina lawan Juventus mainnya di Stadio Artemio Franchi. Nah gue sih megang Juventus kalau dalam hal ini karena Juventus udah mulai improve kayak gimana ya? Jauh dari kata cantik tapi efektivitasnya udah mulai ada nih. Dan itu lebih dibutuhkan oleh Juventus menurut gue. Dan ketemu sama tim yang mainnya ngadi-ngadi. Iya, biar kalau misal ntar kena skandal poinnya nggak jauh-jauh amat gitu ngilangnya. Ketemunya sama tim yang mainnya ngadi-ngadi. Iya, Fiorentina nyerang insya Allah. Nyerangnya pulangnya nanti. Dan setahu gue juga pemain bek kanannya dia andalannya si TT itu juga lagi cedera. Makanya kemarin yang lawan Napoli itu mainin pemain muda. Namanya siapa ya, gue lupa lagi. Pokoknya itu pemain muda mainin lawan Napoli dan menang lagi, malu-malu itu banget. Jadi si TT itu cedera kayaknya hampir 6 bulan apa 4 bulan. Itu diganti sama Coyote, namanya Coyote. Nah itu lawan Napoli dinamainin. Nah sekarang karena si Biraginya udah sembuh, sekarang kanannya diganti Parisi. Tadinya Parisi yang mengganti Biragi biasanya. Jadi Biragi ya terpaksa aja sih dimainin di kanan. Iya. Jadi ganti-gantian kadang si Biragi yang di kanan, kadang yang Parisi yang di kanan. Tapi gak terlalu efektif sih. Justru pada saat dimainin Coyote, memang dia lebih panikan gitu loh. Maksudnya anak muda gitu sama kayak Pellegrino gitu dimainin. Dimainin lawan tim gede gitu. Cedera abis itu ya. Tapi Coyote itu berhasil ngantongin Kvaratskhelia loh. Waktu itu pada saat lawan Napoli. Jadi hoki masa mudanya udah dipakai itu. Ya menurut gue sih ya harusnya sadar diri lah. Italiano tuh kalau lawan tim-tim gede ya mainnya masuk akal gitu. Iya, mainnya lebih pelan-pelan kan. Masuk akal gitu. Menurutku yang masuk akal aja gitu, enggak yang semua orang maju ke depan. Iya. Ya karena lawan Lazio kemarin juga sebenarnya ya enggak layak kalah juga sih kalau gue bilang. Cuman enggak ada ujungnya juga kan pemain Fiorentina kan, enggak ada golnya. Nahan nih 11 pemain di belakang. Kayak gitu ditekan dapat bola lompat semua. Jadi ya menurut gue taktikal kayak gini tuh lo bisa pakai nggak di setiap pertandingan gitu buat gue. Itu rentan cedera lah buat gue.
Jadi ya kadang tahu diri aja sih buat gue Italiano sih. Gue juga prediksi Juve juga bisa menang minimal margin 1 gol sih. Itu pasti kalau menang 1 gol udah template menangnya pasti 1 gol Juve. Iya, 90 plus 2 kan. Iya. Yang kemarin juga kocak kan si Cambiaso yang golin kan. Dia udah selebrasi duluan sebelum golin. Karena selebrasi dia kira milik yang gol. Terus bolanya mantul. Dia yang golin justru. Kalau lihat jangan nonton lihat highlightnya lucu. Gue nonton offset. Enggak itu. Gue cuma nonton offset itu. Juventus itu permainan penuh selebrasi memang. Itu kacau banget. Mungkin terakhir sebelum itu tadi udah tadi kan Juventus sama Fiorentina. Gue mungkin Lazio Bologna namanya. Ini sedikit aja. Ya gue rasa di sini justru Bologna akan menang sih. Karena Bologna juga secara track record belum pernah baru kalah sekali doang. Kalau lihat ini tim seri juga menang 3 kali. 6 kali seri, 1 kali kalah juga baru sama Milan. Ya minimal nggak kalah lah. Tapi gua rasa bisa menang lawan Lazio besok. Wah, itu mana pertandingan pertama lagi ya? Iya. Hari Sabtu pagi ya jam 2. Karena Lazio juga mungkin akan rotasi menghadapi Liga Champions juga. Ada sedikit faktor itu sih menurut gue. Iya, benar. Oke. Thank you yang udah dengerin. Ini Thank you. Bakal ditutup oleh puisi dari Rangga. Rang. Waduh. Harus lucu. Enggak lagu pantun aja. Coba. 2-3 nonton rally, saya suka Sour Sally. Nah. Ayo Kodoni. Ayo Kodoni. Investor. Ayo 2% aja Kodoni. Thank you Kodoni. Ciao.